Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan Pemerintah tidak Kota untuk Pekalongan tidak. dan sedang apakah wakil-wakil kami yang ada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Anda pasti lewat sungai ini. Anda pasti melihat sungai ini. Kemanakah kepedulian Anda? Instalasi pengolahan air limbah sudah tidak berfungsi. Yang menjadi masalah di Kota Pekalongan bukan hanya sampahnya saja yang mengalir, yang mengapung di atas permukaan air, tetapi sekali lagi pencemaran sungai. Sungai Kota Pekalongan yang warnanya sudah berubah menjadi hitam. Apakah hal ini baru diketahui kemarin? Ternyata warnanya wow, sangat hitam. Baru kemarin Anda mengetahuinya. Opi Dantos. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 minggu, ada di tanggal 20-an bulan November, saya mengupload sebuah video yang berkaitan dengan kondisi pencemaran sungai Kota Pekalongan. Setelah video itu beredar dan mungkin banyak tanggapan dari masyarakat, sehingga akhirnya beberapa hari yang lalu dari pemerintahan menyusuri sungai Kota Pekalongan dari hulu sampai dengan ke hilir. Begitu ceritanya, dan itu saya dapatkan dari postingan dari sumber yang bernama Pekalongan Info, ada di Instagram maupun di Facebook. Sobat-sobatku semuanya, setelah membaca postingan itu, saya merasakan ada beberapa pertanyaan yang menggelitik diri saya. Mungkin pertanyaan ini pun sama dengan yang ada kepada warga Kota Pekalongan, karena selama ini, hampir selama 5 tahun, sungai Kota Pekalongan sepertinya berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Mungkin sepertinya tidak pernah ada berita mengenai pemerintah Kota Pekalongan yang mengambil inisiatif atau solusi bagaimana mengatasi pencemaran yang sudah berlarut-larut. Pertanyaan saya yang pertama dari postingan ini adalah sebagai berikut. Di sini dikatakan bahwa ada seorang pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan DLH, Hadi Rizkianto, menelusuri Sungai Loji untuk memantau sampah dan limbah. Di situ beliau mengatakan kalau buangan limbah dari kota tidak terlalu banyak, tapi yang berasal dari Kabupaten Pekalongan masuk ke Jenggot dan saluran Asem Binatur terus ke Sungai Loji lewat Setu yang paling banyak. Dari kota tidak terlalu banyak, tapi yang berasal dari Kabupaten Pekalongan itu yang lebih banyak. Apakah bobotnya berbeda pencemarannya? Apakah kemudian dikatakan bahwa jika dari kota itu sedikit maka sah-sah saja atau diperbolehkan limbah batik itu keluar dan dibuang sembarangan masuk ke sungai Kota Pekalongan? Itu yang pertama. Hal yang kedua, apakah kemudian jika itu limbahnya paling banyak dari kabupaten terus kemudian kita biarkan Pekalongan dibiarkan menerima limbah dari kabupaten karena dari kabupaten tidak bisa kita atasi? Apakah seperti itu? Kemudian jika seperti itu, fungsinya apa pemerintah Kota Pekalongan? Jika ternyata ada sesuatu dari Kabupaten Pekalongan tidak bisa diadakan pembicaraan bersama, tidak bisa ditemukan solusi bersama, kenapa tidak dicoba ditempuh berbicara dengan bupatinya, atau berbicara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, atau berbicara dengan pejabat-pejabat yang lainnya, pemerintah Kabupaten Pekalongan? Apakah hal itu tidak mungkin terjadi? Berikutnya, Hadi mengatakan di daerah Kauman banyak industri batik yang membuang limbahnya langsung ke Sungai Loji karena instalasi pengolahan air limbah sudah tidak berfungsi. Apakah kemudian ini menjadi beban tanggung jawab seluruhnya dari pengusaha batik atau dari UMKM seperti itu? Apakah kemudian ini dibiarkan terjadi walaupun sudah diketahui bahwa instalasi pengolahan air limbah itu sudah tidak berfungsi, rusak atau macet atau bagaimana? Apakah hal ini akhirnya menjadikan ini adalah hal yang wajar? Dan jika ini adalah hal yang wajar, kemudian bagaimana dengan pencemaran yang terjadi? Yang berikutnya, sobat-sobatku semuanya, kita pantau saluran buangan limbah dan timbunan sampah yang ada di kanan kiri bantaran. Yang menjadi masalah di Kota Pekalongan bukan hanya sampahnya saja
yang mengalir, yang mengapung di atas permukaan air. Tetapi sekali lagi, pencemaran sungai Kota Pekalongan yang warnanya sudah berubah menjadi hitam, itulah yang kami pedulikan. Itulah yang ingin kami lihat, yang ingin kami tahu bagaimana pemerintah solusinya soal ini. Bukan sampah-sampah yang ada di permukaannya saja, tetapi kenapa air ini bisa berubah menjadi hitam, kenapa air ini bisa berubah menjadi bau, itulah yang juga menjadi masalah yang harus diperhatikan. Dengan tadi dikatakan IPAL tidak berfungsi dari kabupaten, terus seperti apa kelanjutannya? Kemudian untuk limbah air sungai sudah sangat hitam warnanya. Apakah Anda baru tahu sekarang? Kemarin-kemarin kemanakah pemerintah Kota Pekalongan? Apakah baru tahu pada tanggal 5 Desember kemarin ternyata warna sungainya sudah terlalu hitam? Apakah hal ini baru diketahui kemarin? Ternyata warnanya wow, sangat hitam. Baru kemarin Anda mengetahuinya. Yang berikutnya sobat-sobatku semuanya, ini adalah hasil dari limbah batik dan tekstil yang menumpuk terlalu lama. Berikutnya lagi sobat-sobatku semuanya. Namun demikian teorinya, kalau Sungai Loji sudah pekat sekali limbahnya, maka pintu air yang ada di selatan atau di Kulipan akan dibuka atau digelontorkan. Saat ini aliran sungai yang ada di selatan sudah dibelokkan ke Sungai Banger. Akan dibuka dan digelontorkan. Jadi wajar jika ternyata pengusaha-pengusaha batik di Kota Pekalongan ternyata tidak mengolah limbahnya. Karena dari sisi pemerintahan sudah memberikan contoh. Jika ternyata sudah terlalu pekat, maka dibuka pintuannya dan digelontorkan. Mungkinkah pengusaha Kota Pekalongan yang mengajukan izin atau yang sedang mengurus izin kemudian diberi pelajaran seperti ini? Tidak perlu diolah, tetapi kemudian nanti digelontorkan saja, disiram air yang banyak. Apakah seperti itu penanganan atau solusi dari pencemaran limbah di Kota Pekalongan yang saat ini sudah sangat luar biasa? Bahkan seorang pejabat pemerintahan Pekalongan ini pun mengakui dengan sendirinya sudah sangat hitam warnanya, sudah lama sekali. Kita semua berharap Kota Pekalongan memberikan solusi yang baik mengenai penanganan limbah ini. Beberapa waktu yang lalu, air di PDAM dikatakan hasil dari pemeriksaan uji laboratorium dari sebuah LBH di Kota Pekalongan. Di situ didapati bahwa air ini mengandung kandungan zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan. Apakah ini bisa merupakan dampak dari sungai yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah Pekalongan selama 5 tahun ini atau 4 tahun ini? Mungkinkah karena pabrik-pabrik atau industri batik, perusahaan-perusahaan baik yang dari kabupaten ataupun yang dari Kota Pekalongan tidak mengolah limbahnya dan dibuang begitu saja, sehingga saluran air yang ada bukan hanya Sungai Loji, saluran-saluran kecil pun atau saluran-saluran pendukung pun yang membuang ke Sungai Loji itu juga sudah berwarna hitam. Dan jika ingin dicek, mungkin di depan kantor Balai Kota dan di depan kantor DPRD Kota Pekalongan dekat dengan lapangan Mataram, di situ ada sebuah sungai. Sungai itu pun juga berubah warnanya menjadi hitam. Kemanakah pemerintah Kota Pekalongan dan sedang apakah wakil-wakil kami yang ada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang setiap hari jika Anda pergi ke kantor, jika Anda masuk ke kantor, Anda pasti lewat sungai ini. Anda pasti melihat sungai ini karena sungai ini tepat berada di depan kantor DPRD dan kantor Balai Kota Pekalongan. Kemanakah kepedulian Anda? Apakah tidak ada satupun dari anggota Dewan yang peduli mengenai kesehatan, mengenai pencemaran, dan mengenai air yang mengandung zat berbahaya untuk warga Kota Pekalongan? Sobat-sobatku semuanya, para anggota Dewan, ada beberapa anggota Dewan yang saya kenal dan saya tahu mereka sebetulnya care dan perhatian. Tetapi kenapa ini bisa lost control dari Anda semuanya? Mohon para anggota Dewan,
tolonglah pedulilah sedikit dengan kami warga Kota Pekalongan. Mintalah pemerintah Kota Pekalongan untuk mencarikan solusinya. Panggillah pejabat-pejabat yang berkaitan untuk datang ke kantor dewan dan menanyakan bagaimanakah ini. Itu baru Anda berfungsi sebagai wakil kami di pemerintahan Kota Pekalongan. Jika ternyata Anda berdiam diri saja, fungsinya apa? Kami datang ke kotak suara untuk memilih nama Anda. Apakah hanya uang 100.000, 50.000, atau 20.000 yang Anda siapkan agar kami memilih Anda? Selanjutnya Anda semua berdiam diri. Tolonglah untuk para wakil rakyat dan pemerintah Kota Pekalongan, mohon perhatikanlah dan mohon berikanlah solusi yang baik untuk warga dan masyarakat Kota Pekalongan agar air PDAM segera cepat teratasi dan agar pencemaran sungai akibat dari limbah industri ini segera bisa ditangani dengan baik. Masyarakat Kota Pekalongan, marilah kita menunggu pemerintah dan para wakil kita. Kita percayakan kepada mereka agar mereka bisa benar-benar memperdulikan kita semua yang ada, dan kita sebagai rakyat jelata tentunya kita tidak bisa berbuat banyak selain hanya berdoa dan berharap kepada mereka yang terhormat duduk sebagai wakil rakyat dan yang terhormat duduk sebagai pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Pekalongan. Hadi Murnio, salam Opidantos.